Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang yang cerah ini kita bertemu lagi. Yang hari ini kita lanjutkan dari syarah Kitabul Jami dari Bulughul Maram, bagaimana masuk ke bahasan tentang bahaya kezaliman dan sifat serakah. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, kezaliman ialah kegelapan pada hari kiamat, muttafaqun alaih. Dan juga diantaranya hadis Jabir, wa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah ittaqu az-zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu asyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhrajahu Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah sifat serakah, karena keserakahan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Riwayat Muslim. Dari dua hadis kita memahami bagaimana betapa bahayanya sifat zalim, bahwa kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat, dan pula keserakahan itu sifat yang membinasakan orang-orang sebelum kita. Zalim itu ada yang terkait dengan hak Allah, di antaranya perbuatan maksiat dan dosa. Jadi seorang telah melakukan perbuatan maksiat atau dosa, itu sudah zalim. Ya, disebut zalimun li nafsih. Seperti judi mungkin ya. Ya, termasuk. Judi.
Julidin orang. Judi lain dulu. Julid. Kezaliman diantaranya juga melanggar aturan-aturannya. Papunten. Jadi melanggar aturan atau batasan-batasan Allah itu maka termasuk zalim. Melanggar hukum waris atau melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan ya. Maka diantaranya itu adalah kezaliman ya. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam sabda nabinya, ketika dilanggar maka itu adalah zalim. Kezaliman yang terbesar ialah melanggar tauhid, yaitu kemusyrikan, perbuatan syirik. Perbuatan syirik termasuk kezaliman ya. Inna syirka la zulmun azim ya. Tidak akan dimaafkan gitu. Iya, tidak akan diampuni. Kalau terbawa meninggal, dia tidak akan diampuni syirikan itu. Kalau aku tobat mah bisa ya. Ya, kalau dia masih hidup ya bertobat, tinggalkan ya sarana-sarana menuju kesyirikan atau sumber-sumber dari kesyirikannya. Dia tinggalkan total kesyirikan itu ya. Maka insya Allah menerima tobatnya ya. Asal tobat nasuha ya. Nah itu. Keluar di agama Islam mau balik lagi saya Ya harus sama. harus disaksikan tuh itu. Iya syahadat. Iya. Saksikannya ya minimal sama ini. Sama orang-orang terdekat minimal. Atau untuk kemaslahatan ya disaksikan misalnya di depan publik ya tidak masalah untuk kemaslahatan ya. Tapi kalau secara normalnya ya nggak apa-apa kalau cuma disaksikan oleh yang terdekat juga. Kalau syahadat mah. Nah itu kezaliman terkait dengan hak Allah. Dan ada kezaliman yang terkait dengan hak sesama manusia, yaitu merampas milik orang. Dia ambil milik orang lain ya. Nah, itu juga zalim. Atau tidak memberikan yang menjadi hak orang lain ya. Hak orang lain itu tidak dikasih ya, bagian-bagiannya, jatah-jatahnya, itu juga zalim. Pola kezaliman dengan bentuk yang manapun menimbulkan dampak bahaya. Yang bahaya itu ya nggak ringan. Salah satunya ialah yang diterangkan dalam hadis, yaitu kegelapan pada hari kiamat. Di kamar. Pada asalnya di akhirat, Pembarik teuing mah. Pembarik teuing tuh. di akhirat itu tiap orang yang beriman berjalan dengan
penerangan cahaya yang ada di depan atau sisi kanannya, dikasih cahaya. Tapi beda lagi kalau orang yang zolim, cahayanya meredup, bahkan gelap ya. Bahkan jika kezolimannya beragam ya dan menumpuk ya, banyak gitu ya, kegelapannya itu semakin pekat. Keadaannya saat itu jadi seperti orang kafir dan munafik yang berjalan tanpa cahaya sama sekali. Jadi di hari kiamat bisa jadi seorang yang penuh akan kezaliman itu akan merasakan gelapnya gitu ya, tidak akan diterangi oleh cahaya. Kalau yang disebut munafik kita pura-pura atau Munafik teh macam-macam, ada munafik amali, ada munafik secara akidah gitu ya. Ya kalau di kita minimal kebanyakan munafik amal tuh ya. Jadi tidak mengamalkan apa yang dikatakan atau tidak mengamalkan apa yang disampaikan, itu sudah munafik amali sebenarnya. Kan munafik itu diantaranya tidak hadasa kalaba ya, ketika berkata itu dia berdusta, waida janji bohong gitu. ya, waida tumina khona ya, ketika diberi amanah dia berkhianat ya. Itu diantaranya ya, itu adalah kezaliman itu juga sebenarnya. Selain dusta ya, khianat itu juga sebenarnya bentuk kezaliman juga. Bahkan bentuk kezaliman ya, kemunafikannya itu diantaranya tidak peduli sesama muslim ya, yang tertindas, yang dijajah ya sama muslim dia tidak peduli ya, itu juga sebenarnya bentuk kemunafikan juga. Meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja itu juga bentuk kemunafikan ya. Iya, nah itu bentuk kemunafikan sebenarnya ya. Karena itu salah satu cara agar kita terhindar dari kemunafikan ya sholat berjamaah itu ya. Dari fungsi berjamaah itu ya terhindar dari kemunafikan ya. Karena orang munafik itu ya zaman dahulu sholatnya itu ya duhur asar ya gitu, maghrib isya subuh udah gelap kan jangan kelihatan, tapi kalau duhur asar datang gitu. Nah itu Ya, sholatnya malah dilihat orang ya. iya, ingin lihat orang dia sholatnya, itu orang munafik dulu itu. Bukan karena Allah ya. Iya. Nah, itu munafik secara amal ya, munafik amali. Ada juga munafik secara itikad atau akidah ya. Itu diantaranya mereka yang berpura-pura tetap Islam padahal di hatinya itu tidak mengimani ya gitu. Bisa dilihat di surah Al-Baqarah itu juga. Di antaranya ayat 8 tuh. Wa minan nasi may yastari apa Waman nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, itu ayat 8 itu. Wa ma hum bimu'minin itu ya.
Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal dia bukan orang yang beriman. Nah, itu munafik akidah itu ya. Seolah-olah dia bersama kita ya dalam keimanan, padahal tidak. Munafik akidah. Dan di zaman Nabi itu paling banyak ya, paling banyak ya, apalagi nanti lebih-lebih lagi di zaman sekarang ya, bisa jadi itu ya. Iya. Sedangkan di zaman Nabi itu paling banyaknya itu mereka sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang ya ada yang terlihat, ada yang lebih lagi bersembunyinya ya gitu ya. Lebih banyak lagi mungkin ya. Nah, di antaranya tuh ya, bahkan ada beberapa yang diberitakan kepada Nabi atau kepada para sahabat, si fulan ini munafik ya. Munafik secara akidah ya. Banyak gitu ya di seperti Abdullah bin Ubay gitu ya. Itu munafik gitu ya. Abdullah bin Ubay, dia munafik. Dan seterusnya itu banyak diterangkan oleh Nabi siapa orang munafik itu ya. Dan pasti akan terus bertambah ya. Nah, makanya orang munafik itu tidak akan berjalan di hari kiamat kecuali dia berjalan dengan kegelapan karena kezaliman mereka ya. Kegelapan di hari akhir itu sempit dan menyesakkan. Tetapi bukan cuma itu, tiap kezaliman yang pernah diperbuat juga akan dimintai pertanggungjawaban ya, jadi akan dipertanggungjawabkan semua kezaliman itu ya. Yang terzalimi akan mendapatkan haknya yang sempurna dari orang yang dulu menzaliminya. Kata Rasulullah di hadis yang lain, hatta yuktasso lisyati al jama'i minasyati al qarna'i natohat ha. Bahkan kambing tak bertanduk akan diberikan hak membalas dengan kambing yang bertanduk ya. Dibalas Pak, kambing juga dibalas. Kambing yang tidak bertanduk akan dikasih haknya ya dengan kambing yang bertanduk yang dulu menanduknya gitu. Ini kambing saja gitu. Diadukan gitu. Oh, dibalas. Nah, dibalas. Katakan hewan. Iya, ya apalagi kalau manusia gitu ya gitu. Ini sahih ini ya. Hanya bagi hiasan mungkin ya. Apanya? Ya kata-katanya gitu atau memang Bisa jadi kejadian. hewan aja di Iya. pertanggungjawabkan. Sesuai dengan isyarat dari Imam Muslim dan juga riwayat Ahmad nih. Sahih ya. Berarti anu ngadu ayam kan diadukan gitu.
Ya bisa jadi. Dari jahat. Iya. Itu kan zolimnya itu ke binatang tuh ya. Itunya juga apa? Si tuannya itu ya atau yang pemiliknya itu akan disidang nanti di hari akhirat. Berat. Apalagi kezaliman nanti berkaitan dengan pemimpin ya. Berat. Pemimpin yang zalim itu beratnya, Masya Allah. Iya. Iya. Jika kezaliman adalah kegelapan di akhirat, maka keadilan itu cahaya. Hidup beriring dengan sifat-sifat adil ialah hajat kita demi menjadi insan yang lebih baik dan bertakwa. Pasti ya, semuanya keinginan ingin masyarakat adil tuh ya, pemimpin yang adil tuh. Tapi ya dimulai dari kitanya dulu ya, dari rakyatnya dulu. Yang kita menciptakan keadilan pada diri kita juga ya. Dimulai dari keadilan di rumah ya, bersama pasangan dan anak-anak ya. Tidak ada yang pilih kasih gitu ya. Nggak ada itu ya. Tidak ada anak yang dia lebih disayangi satu-satunya dibandingkan anak yang lain gitu ya gitu. Ya sama aja gitu ya haknya, secara hak sama. Pun kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, yang dekat dan yang jauh ya, saudara-saudara ya diantaranya, saudara-saudara kita ya. Selalu berusaha mendasari sikap dengan keadilan, bukan berasaskan rasa ingin menang sendiri ya gitu, atau suara hati, tapi dengan keadilan. Nah sekarang sifat tamak atau asyuh ya. Asyuh atau keserakahan, tamak ya, terhadap harta membuat seseorang itu bakhil ya, pelit, bahkan tidak segan untuk menumpahkan darah ya, hanya karena apa? Merebut harta. Merebut harta tidak segan, saudaranya dipenggal di gimana itu ya, ditumpahkan darahnya. Besar-besar. Iya. Dan melanggar yang haram demi memenuhi sifat tamaknya ya. Yang haram dia labrak aja gitu ya. Maka ini jelas bahaya yang besar. Karenanya Rasulullah mengingatkan umat agar menjauhi sifat asyuh ya, serakah. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang bisa menjaga dari sifat keserakahan ya dalam dirinya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung ya. Maka jangan sampai kita memiliki sifat keserakahan ini. Sifat serakah yang tertanam tuh ya. Karena biasanya keserakahan seseorang itu membuat bahaya atau mudarat yang lain pasti ya. Entah dia menumpahkan darah, mengambil hak, merampas hak, dan lain sebagainya. Kan ini juga menimbulkan kezaliman juga. Harus dijauhi sifat keserakahan. Yang membantu menghilangkan sifat tercela ini adalah ridho ya.
ridho berapapun yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita, gitu ya, baik yang menurut kita itu adalah banyak atau menurut kita itu sedikit, ya, maka kita ridho, ya. Tapi kalau kita bandingkan apa yang Allah beri dengan amal kita, dengan nikmat atau juga perbuatan kita, nggak akan. Nikmat Allah itu luar biasa, ya. Iya, nikmat Allah atau pemberian Allah itu luar biasa, ya. Dibandingkan amal kita, ya. Ya sebenarnya pemberian Allah itu terbentang luas, tuh ya, gitu. Cuman ya kita, penilaian kita akan kita merujuk pada jumlah, sehingga ya kita karena pemikiran yang sukanya materi atau jumlah, ya kelihatannya sedikit, gitu ya. Padahal itu tetap banyak di sisi Allah sebenarnya, ya. Iya. Kita lahir dari perut seorang ibu kan itu nikmat itu kan, gitu. Ini udara yang kita hisap ini. Udara yang kita hisap, kesehatan, waktu luang, gitu. Iya, itu nikmat, ya. Pada tabung medis ya, tapi Iya. mungkin kan kalau sakit. Orang kalau itu juga apa? Organ tuh ya, itu berapa organ kan? Harus menukar dengan organ orang lain tuh ya. Berapa itu jumlah yang dikeluarkan? Dan insya Allah kita diberikan nikmat yang kita tergantikan sebenarnya, ya, nikmat seperti ini, ya, nikmat kesehatan ini, gitu. Cuman dibandingkan hanya uang cuman berapa perak lah, gitu lah. Nikmat Allah tidak ada Terhitung. iya, tidak hitung kita. Dan tiada batas, tuh ya, gitu. Nikmat Allah itu bighairi hisab, luar biasa. Sedangkan kita ya, anggapan kita ya selalu gitu ya, kurang gitu ya, gitu. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak malah lebih kurang kayaknya, gitu. Iya, gitu. Jadi sifat ridho atau juga termasuk juga diantaranya qanaah, itu menghindarkan dari sifat serakah, ya. Dan merasa puas juga sadar bahwa yang ia dapatkan adalah porsi yang paling pas buatnya, karena Allah yang Maha tahu, ya. Allah Maha tahu ini buat si fulan seginilah porsinya lah, gitu. Jatahnya seginilah, gitu. Tidak akan berlebih, tidak akan berkurang, gitu ya. Sudah, kalau udah jatahnya ya pasti Allah beri, ya, gitu. Sudah waktunya Allah kasih, ya, buat dia, gitu. Karenanya Allah Maha Kaya. Lambat, gitu. Allah Maha Kaya, ya. Mudah bagi Allah
jika ingin meluaskan dunia seseorang seluas-luasnya ya, mudah bagi Allah ya. Inna dalika alallahi yasir ya, itu mudah bagi Allah. Dan Allah juga zat yang paling sayang kepada hambanya. Dia hanya memberi seukuran yang tidak membahayakan si hamba ya. Kalau ini membahayakan, dia tidak akan beri kepada seorang hamba itu ya. Maka seharusnya hamba berprasangka baik kepada Allah, husnuzon ya kepada Allah ya, karena Allah ya berdasarkan prasangka hambanya. Dan bagian yang Allah tetapkan diterima dengan hati yang lapang. Lapang hatinya untuk menerima setiap pemberian Allah, apapun pemberiannya, sejumlah apapun menurut kita, bagaimana pemberian itu kepada kita ya, kita merasa cukup ya atas pemberian itu, maka tidak akan ada sifat serakah ya pada diri kita. Jadi bagaimana solusi ya yang dijelaskan pada pembahasan hari ini adalah adil tuh ya, sifat keadilan maka akan menghilangkan kezaliman, dan sifat ridho akan menghilangkan sifat keserakahan. Maka tanamkanlah dalam diri kita sifat keadilan dan ridho ya, agar kita dapat membersihkan segala bentuk kezaliman dan juga menjauhkan dari sifat keserakahan ya. Nah, itu demikian hadis yang bisa dibahas dan juga penjelasannya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pelajarannya di besok pada salat zuhur ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina bil rahmati wa lana bisdar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.